sejak awal si ibu ini eh, punya anak dalam kondisi yang sudah gangguan depresi. Ya, kalau kita belajar dalam psikologi, gangguan depresi ini sesuatu yang termasuk gangguan psikologi yang sifatnya itu apa ya, sudah harus segera ditanganin secara serius gitu ya. Karena kalau segala hal permasalahan psikologis yang sudah sampai level gangguan atau disorder, maka itu akan sesuatu yang nggak bisa dianggap remeh. Bahkan dengan konseling saja itu kurang, harus ke level psikoterapi atau terapi psikologi. Bahkan kalau sudah lebih berat lagi, sudah severe, sudah yang parah, maka bisa jadi perlu penanganan bersama, joint treatment antara psikolog dan psikiater, di mana psikolog akan menangani aspek-aspek yang perilakunya, sedangkan psikiater akan menangani aspek-aspek yang sifatnya neurotis, sifat-sifat yang saraf yang itu tidak terkendali dengan mudah dengan kita diberitahu lewat omongan aja dari psikolog. Sehingga perlu ada obat, nggak perlu ada terapi medis dari para psikiater itu. Akhirnya artinya bahwa ketika si ibu yang tadi yang dalam kondisi gangguan depresi ini punya anak, dia tidak cukup bisa mengontrol gitu aspek-aspek dalam dirinya. Itu kalau diselesaikan dibaca di beritanya itu kan sebenarnya dia bilang kalau ya yang saya rasakan itu memang yang bisa yang saya lakukan gitu. Artinya dia sendiri nggak bisa mengontrol kondisi dalam dirinya, ketidakmampuan dalam berpikir secara rasional, ke penurunan konsentrasi itu akhirnya membuat dia lebih mengutamakan hal-hal yang bersifat apa ya, nafsu gitu atau sesuatu yang dia bikin yang penting bahagia daripada dia harus melakukan hal-hal yang bersifat rasional atau logis yang itu harusnya artinya dia harus mengedepankan kondisi anaknya daripada kondisi yang dia sendiri sebenarnya dia tidak bisa kelola. Ini sangat apa ya, dilematis gitu. Dalam satu sisi kita bilang ini harusnya orang ini dipenjara gitu. Kenapa? Karena dia sudah menelantarkan anak. Iya betul, tapi secara psikologis kondisi yang dia alami itu tidak bisa serta merta mengendalikan diri dengan baik gitu kan. Artinya lingkungan sekitar juga perlu punya peran yang kuat gitu untuk mengendalikan orang-orang dengan gangguan depresi semacam ini gitu kan. Sehingga ya jadi ketika kita lihat dalam konteks tersebut, kenapa kok ibu ini tinggal sendiri dengan anaknya, lingkungan keluarga lainnya kemana, lah itu yang harus kita pertanyakan dalam konteks itu. Jadi ketika kita berhadapan pada situasi seperti ini kita juga harus melihatnya secara global. Jangan-jangan sebenarnya yang salah bukan cuma si ibu yang meninggalkan anaknya, tapi lingkungan keluarga si ibu ini kemana semua, kok bisa membiarkan si ibu ini yang dalam gangguan depresi itu mengasuh anaknya secara mandiri. Padahal sebenarnya ketika gangguan depresi itu kambuh, maka akan yang jadi korban pertama yang terdepan adalah si anak itu, gitu kan, termasuk akhirnya anaknya meninggal itu segala macam. Dan ya mudah-mudahan ini jadi insight buat kita semua. Cerita dari Mbak Elva Explorer, terima kasih banget buat ngasih inspirasi buat kita semua bahwa ternyata memang banyak kondisi-kondisi semacam ini yang itu miris banget. Artinya kita berada di lingkungan yang katanya aware tentang psikologi, aware tentang kesehatan mental, ternyata itu hanya miris, hanya diomongan, hanya diviralkan dalam konteks sosmed aja. Tapi kenyataannya, kondisi real yang ada di masyarakat, banyak sekali orang-orang yang tidak aware tentang kesehatan mental. Nah, buat kalian yang ngerasa aware tentang kesehatan mental, jangan cuma berani ngomong di sosmed aja. Buat influencer yang katanya suka paham sosial media, kesehatan mental segala macam, jangan cuma berani ngomong kesehatan mental aja, tapi act seriously di kehidupan nyata gitu ya. Jadi jangan cuma ngomong tapi buktikan gitu. Kalau kamu memang pinter dalam hal ngomong itu, influencer-influencer itu, sampaikan. Maksudnya buktikan omonganmu itu ke lingkungan sekitarmu. Oh, aku tuh tahu di sebelah rumahku itu ada orang yang kayak gini. Jadi aku tahu itu tidak sehat mental, maka aku punya peran seperti itu. Oh, aku itu influencer, aku tuh pinter ngomong, pinter posting di sosmed gini-gini tentang kesehatan mental segala macam. Tapi besok di kampus waktu masuk kuliah, tahu teman kita lagi sedih, kita biarin gitu, karena itu tidak membuat kita memperoleh likes, tidak memperoleh kita memperoleh subscriber baru kayak gitu. Apakah seperti itu kayak yang namanya kesehatan mental yang meningkat gitu kan. Nah, itu jadi miris banget ya kalau kita belajar tentang dunia sosmed saat ini yang bilang viral, oh ya masyarakat Indonesia saat ini kesehatan mentalnya meningkat gitu. Karena tapi kalau itu cuma bilang dari segi sosmed, tapi kondisi kenyataan di lingkungan masyarakat sama sekali tidak meningkat gitu ya. Banyak sekali kasus-kasus kesehatan mental yang muncul akibat kita itu tidak
empati, kita tidak punya awareness terhadap lingkungan sekitar kita. Jadi awareness terhadap kesehatan mental sepertinya hanya berpengaruh untuk diri sendiri, tapi tidak berpengaruh untuk ke lingkungan sekitar kita. Community empowerment, jadi penguatan lingkungan sekitar itu juga penting. Jangan sampai kita cuma bahagia sendiri. Buat apa bahagia sendiri kalau kita itu di lingkungan sekitar kita banyak yang tidak bahagia, kayak gitu. Nah ini yang somehow kita harus tahu dulu gitu ya, kesehatan mental yang meningkat tuh apakah benar-benar nyata gitu kan. Jangan-jangan tuh cuma omongannya para influencer aja gitu kan. Tapi kalau dari segi psikolog, psikiater, kok tiap hari kok masih ada ya orang buat minta tolong, curhat, konseling segala macam. Katanya kesehatan mentalnya meningkat. Nah ini kan jadi pertanyaan menarik kan. Gitu kan. Oke, nah ternyata situasi semacam ini juga pernah pernah juga ya, di momen yang melihat dokumen orang tua ini juga pernah dialami oleh Mas Karlo Shingbade atau Mas Jamal ya. Oke, terima kasih atas cerita-ceritanya teman-teman. Car washing body buat Mbak Alpha Explorer. Nah, ini ada situasi yang eh, ceritanya dari Mbak Alpha Explorer ya. Ternyata eh, situasi orang kembali yang cerai kemudian tidak kembali rujuk itu ternyata juga tidak mengubah keadaan gitu ya kalau katanya Mbak Alpha Explorer. Artinya mereka kembali ke status pernikahannya itu tidak disertai dengan kesadaran-kesadaran yang lain gitu kan, bahwa oh iya pernikahan kembali, tapi apakah mereka sadar bahwa mereka juga punya anak gitu kan. Mereka juga tahu kalau punya anak itu artinya saya harus bertanggung jawab untuk pendidikan anak itu. Pendidikan itu bukan cuma tentang oh aku tak sekolahin anaknya sehingga dia jadi orang yang benar gitu kan, enggak cuma itu sebenarnya. Tapi pendidikan dalam keluarga itu tidak hanya membiarkan anak sekolah di luar aja, tapi juga kita itu perlu ngasih tahu anak, ini loh aku orang tuamu, sehingga kamu kalau ada apa-apa itu boleh kembalinya ke aku sebagai orang tuamu, curhat saja sama aku, mungkin kita bisa obrolin bareng-bareng. Sosok yang mengayomi, sosok yang sayang sama anak itu kan juga diperlukan dalam proses pendidikan gitu kan. Tapi ternyata mungkin buat beberapa orang ya sudah rujuk tok gitu kan, tapi tidak sampai ke level yang lain-lain gitu kan. Jadi itu hanya datar, flat, dan tidak terasa apa-apa buat anaknya gitu kan. Jadi em, ini kritik-kritik sosial yang menurut kita harus segera diperbaiki ya dalam lingkungan masyarakat kita ya. Ya betul. Saya setuju sama Mas Karus yang tadi bahwa bahwa kita itu punya media yang itu bisa menyentuh banyak orang di lingkungan daerah atau area yang itu bahkan kita itu tidak bisa 1 menit sampai sana. Kita mau mengedukasi orang itu kadang kita harus ke tempat itu, kumpulin orang, kita harus ini harus offline segala macam. Nah, kalau dengan ada sosial media, kita yang ada di Pulau Jawa kita bisa sampai nge-reach out orang-orang yang ada di Papua, di Maluku yang bahkan sekian ratus kilometer jaraknya, sekian ribu kilometer. Bahkan kita bisa juga nonton atau dapat influence dari video-video sosmed itu dari negara yang berbeda gitu kan. Artinya bahwa kita itu harusnya tahu bahwa dengan sosial media ini manfaatnya banyak banget. Kita bisa menyampaikan hal-hal positif itu tanpa harus hadir ke lokasi itu. Tapi ternyata banyak juga yang menggunakan sosial media itu hanya untuk apa ya, buat tadi itu kata Mas Karlo Badi, hanya flexing aja buat pamer kekayaan. Dia nunjukin bahwa dia tuh pinter gitu kan. Wah aku tuh paham kesehatan mental nih, buktinya aku bisa bikin sosmed, bikin konten, terus yang nge-view banyak. Padahal kan kalau kita pahami konsep sosmed gitu ya, view itu kan tiba-tiba lewat aja di FYP. Ya kebetulan akhirnya di view, ditonton. Apakah viewer itu akhirnya setuju atau tidak, itu kan tidak bisa dijudge dari sekedar nonton aja, tapi kan bisa jadi orang nonton sampai selesai karena dia pengen tahu seberapa parah sih kegoblokan orang ini, kayak gitu kan. Artinya bahwa nonton sampai selesai itu bukan berarti terus kita setuju dengan apa yang kamu katakan sebagai seorang influencer, enggak, tapi bisa jadi separah apa kebodohan yang sudah kamu strukturkan kayak gitu kan sampai menjadi seorang influencer kayak gitu. Kadang-kadang kita tuh
ngefollow orang bukan buat mensetujui kondisi itu, tapi kita pengen tahu nih separah apa sih orang ini kalau ngomong, yang sampai kadang kita itu nggak habis pikir kok bisa sampai dia bikin konten semacam ini kayak gitu-gitu, yang nggak edukatif banget, malah bikin orang jadi kesel banget atau apa kayak gitu. Ya, satu sisi itu akhirnya menjadi sebuah media hitung gitu ya buat sosmed untuk mengukur bahwa keterkenalan seseorang itu akan membuat kita jadi lebih punya banyak uang dari segi ukurannya sosmed itu sendiri, yang itu kadang membuat kita juga apa ya, menjadi bagian itu dengan sendirinya, padahal sebenarnya itu belum tentu proses pembenaran atas yang kita tonton. Itu artinya semakin banyak yang ditonton artinya semakin banyak orang yang setuju, nggak kayak gitu kan cara berpikirnya harusnya gitu. Nah ini kembali ke Mbak Explore ya, jadi eh, ternyata jadi alasan balikan gitu ya kalau ceritanya Mbak Half Explorer. Jadi semakin terlihat tidak matang ya dalam membangun sebuah pernikahan gitu kan, bahwa harusnya pernikahan itu didasari dari saling memahami satu sama lain, memahami kewajiban, hak, dan segala tanggung jawabnya. Tapi buat beberapa orang itu dijadikan tumbal atau tameng, bahwa ya udah karena aku punya anak Mbak Explorer maka aku harus gini, tapi udah sampai titik itu aja. Terus kemudian besok setelah rujukan udah nggak dipikir lagi tanggung jawab sosialnya, atau tanggung jawab maksudnya harus nafkahin batin gitu, bukan cuma nafkah duit aja, tapi kan kita harus tahu, oh aku tuh sebagai orang tua harus ngasih tahu yang benar, ngarahkan, punya tanggung jawab. Kalau anakku lagi sedih maka aku akan datangin, aku akan mengisi posisi-posisi di mana dia itu butuh orang yang mendengarkan segala macam. Itu kan kesadaran-kesadaran semacam itu yang belum tentu dimiliki gitu kan. Gitu dari saya. Mas gimana ya, ini ada pertanyaan dari Mbak Ajija. Mas, gimana ya cara mengatasi stigma orang sekitar yang masih beranggapan ke psikolog sama dengan gila? Ini menjadi pertanyaan terakhir kita ya malam hari ini, karena ini sudah 8:30 gitu ya. Eh, Mungkin mau ngomong langsung Mbak Ja? Boleh silakan. Oke, sebelumnya izin ya Mas Denny. Iya, silakan. Jadi di lingkungan saya adalah memang orang yang memiliki indikasi kelainan mental gitu lah Kak. Nah, cuman sayangnya di lingkungan saya ini masih belum begitu paham. Sebenarnya orang tersebut tuh harusnya kita tolong gitu Kak. Tapi justru orang ini tuh malah justru dijauhi terus kayak melarang orang-orang tuh untuk deket sama dia gitu. Nah, terus sampai ada satu momen dia tuh memilih untuk mengurung dirinya di kamarnya sendiri, terus sampai parahnya lagi tuh ngomong sendiri gitu Kak. Nah, saya kan sebagai orang yang emang studinya di psikologi gitu ya Kak, merasa harusnya saya melakukan sesuatu gitu buat salah satu orang yang saya kenal ini gitu. Nah, kira-kira tuh pertama bagaimana sih cara kita tuh memberikan pemahaman ke anggota orang-orang sekitar kita bahwa seharusnya orang ini tuh kita tolong, dan bagaimana sih cara kita tuh mengatasi stigma buruk terkait orang yang bilang ke psikolog tuh ya sama dengan orang gila gitu loh. Makanya kan banyak juga orang tuh takut ke psikolog karena takut dicap sebagai orang yang tidak waras gitu ya Kak. Mungkin itu. eh Terus apa lagi? Oh, sementara itu dulu sih Kak. Itu gimana ya Kak? Terima Terima kasih. kasih. Nah, iya, sama-sama. Nah, ini salah satu kemirisan dalam lingkungan kita di Indonesia ya, bahwa orang lebih suka ke influencer daripada ke psikolog gitu kan. Padahal sebenarnya orang-orang yang jadi influencer itu belum tentu mereka itu berpendidikan psikologi, atau bahkan dia mungkin nggak sampai ke S1 psikologi, atau dia bukan psikolog praktek, atau mungkin dia bahkan bukan psikolog yang izin prakteknya aktif lah. Lucu banget sebenarnya kalau kita tahu kondisi eh, ini salah satunya juga ini, kalau kita bilang kalau kita di kondisi Indonesia saat ini gitu ya, ketika bilang aku kayaknya lagi banyak masalah ini, ya kamu harus sabar, kamu harus,
Apa coba, kita udah sabar, kita udah ini, terus ada yang bilang juga kamu kurang ibadah gitu kan. Iya, sebenarnya bukan sesimpel itu ya permasalahannya, tapi permasalahan ini tidak bisa serta-merta kita sekedar tanya, bikin NGL ke para influencer, terus kita tanya terus mereka jawab, terus seakan-akan tuh jawabannya benar, atau kita dengerin videonya mereka terus kita tahu itu jawabannya benar dan segala macam, tapi ternyata itu tidak proof gitu ya, tidak bisa terbukti di kehidupan kita, tapi kita malah nggak ke psikolog karena kenapa? Betul kata Mbak Ja tadi bahwa ini kalau kita ke psikolog nggak apa-apa ya, ini takutnya ada orang yang lihat terus kita diberitahu ke mama kita, ke papa kita, atau ke orang tua, itu loh anakmu ke ini, oh jangan-jangan sakit jiwa ya kayak gini atau segala macam. Oh ke rumah sakit ini ya kayaknya, oh ke psikologi, wah jangan-jangan nggak waras nih, gini nggak bener nih kayak gitu-gitu. Atau jangan-jangan gini, ada juga di kita itu apa, fairy tale yang kayak gini bilang, oh kamu itu psikolog, oh, psikolog itu ini loh yang bisa nambah-nambah orang, yang jangan-jangan dukun ya gitu ya. Nah, kayak gitu-gitu tuh, kita berada di negara, di lingkungan sosial yang masih kayak gitu tuh, kurang cukup paham sebenarnya kapabilitas seorang psikolog itu seperti apa. Atau nggak usah ngebahas psikolognya lah, bahwa orang datang ke seseorang yang dianggap profesional di bidangnya itu menjadi pilihan pribadi seseorang gitu kan. Kita tidak punya hak yang, kita nggak punya kewenangan gitu kan untuk mempengaruhi keputusan orang lain, karena setiap orang itu, masing-masing orang yang dewasa itu punya haknya mereka masing-masing untuk bisa mengambil keputusan. Terus apa hak kita sebagai lingkungan sekitar untuk menjudge seseorang itu nggak waras, gila, stres, nggak sehat mental segala macam, dari sekedar orang itu ke rumah sakit jiwa, atau dia ketemu psikolog, atau dia ketemu psikiater. Nah, mungkin aja dia ke sana itu mau tes bakat minat. Dan terus kalau tes bakat minat nggak ke psikolog, ke siapa gitu kan? Kalau dia ke tes bakat minat terus keluar dari psikolog dipikir, duh anaknya sakit jiwa ya pak, padahal cuma tes bakat minat gitu kan. Apakah cukup fair kayak gitu tuh? Orang Indonesia itu unik sekali gitu ya, warga plus 62 ini gitu ya. Maksudnya mudah sekali menjudge sesuatu dari apa yang sekedar dilihat, bukan dari apa yang dia tanyakan ke orang itu, lalu dia maknai dengan baik, apakah betul yang saya pahami itu benar-benar terjadi pada orang yang saya mau judge itu gitu kan. Harusnya tanya dulu nih, oh bapak anaknya habis dari ini ya gitu, gimana pak, gini segala macam ya. Tapi terus buat apa juga gitu ya, itu kan bukan bukan urusan kamu gitu kan, bukan urusan anda gitu kan, untuk ngurusin kehidupan orang lain gitu. Itu sama kayak orang ke dokter pilek, pusing, batuk, terus habis itu kenapa kok nggak ada yang nanya, kok ke dokter pak ini, jangan-jangan kena apa gitu loh. Kenapa perlakuan ini tidak sama seperti kalau kita ke dokter, kalau kita ke psikolog gitu kan, artinya kurang teredukasi. Makanya saya bilang, apakah benar kita benar-benar itu aware tentang kesehatan mental? Wong kita juga sering ngejudge orang lain. Kita suka ngekomen orang lain yang lagi terpuruk. Kita jadi salah satu hatersnya gitu kan. Kita selalu nge-forward WA yang ada di WA grup, forward forward terus, padahal kita nggak tahu kondisi itu sesungguhnya benar apa tidak. Kita tahu ada kondisi foto yang mengenaskan atau apa, terus kita forward ke orang lain sedemikian rupa tanpa kita tahu itu tuh benar atau salah gitu kan. Mudah sekali tangan kita tuh nge-mencet forward, nge-like atau apapun itu gitu kan. Nah, hal sederhana seperti itu aja lah, kita nggak usah yang kemana-kemana gitu. Itu kemana gitu kesehatan mental anda gitu kan, sebagai masyarakat Indonesia gitu kan. Nah itu, terus kemudian kalau kita tanggapin cerita yang dari Mbak Eja tadi, lalu apa yang harus kita lakukan dengan kondisi masyarakat yang seperti itu, apalagi itu ada di lingkungan keluarga kita gitu kan. Yang paling pertama pasti kita nggak bisa bergerak sendiri gitu kan. Single movement itu cannot be nothing gitu ya. Itu maksudnya nggak bisa jadi apa-apa, harus bergerak berkelompok. Artinya makanya saya ajak teman-teman semua yang nonton live berbinar, atau kalian jadi followersnya berbinar, kita bikin positive psychology movement gitu kan. Artinya ya mental health, kesehatan mental itu tidak serta-merta kita bikin konten kemudian gini, enggak, tapi kita harus kasih tahu masyarakat, oh itu kayak gini, kayak gitu segala macam. Buktinya apa, ini udah banyak orang yang bilang kayak gini, sehingga artinya apa, orang-orang yang tidak percaya omongan kita karena kita bergerak sendirian, kita bisa kasih proof gitu kan.
ini loh apa ada videonya Pak Ama ini loh orang-orang percaya kayak gini 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 gitu. Ya kita kasih proof yang nyata di depan mata gitu kan. Oh ternyata orang itu bisa kayak gini. Omongannya anakmu ini benar gitu. Buktinya apa ini loh banyak orang yang mengakui itu dan bukan cuma orang biasa tapi pakar-pakar itu bilang seperti itu, psikolog segala macamnya gitu. Proof itu gitu. Maksudnya bergerak bersama. Apa ya? Bergerak membuat ke arah yang lebih positif gitu. Lalu terus kemudian jangan lupa ketika kita menabrak satu tembok yang buntu, artinya kalau kita sudah mencoba itu, terus ternyata tetap tidak dipercayai gitu kan sama keluarga kita gitu kan. Lalu apakah kita harus terus-terusan menabrak tembok itu gitu supaya orang percaya? Enggak. Ya cari cara yang lain. Maksudnya semakin kamu memaksakan kehendak, maka kesan negatif terhadap kamu dari orang tuamu, keluarga kamu itu semakin tinggi. Tidak bisa kita itu merubah mindset cara berpikir orang yang sudah lebih lama hidupnya daripada kita. Itu dengan sekejap mata gitu kan. Nggak seperti membalikkan tangan gitu aja, telapak tangan gitu. Artinya kita berhadapan sama orang yang masa hidupnya lebih lama daripada kita. Pasti kan gitu ya. eh, Blockingnya itu ada di orang-orang yang jauh lebih tua daripada kita gitu kan, yang dimana mereka itu sudah punya pemahaman itu sejak mereka lahir gitu kan, sementara kita berada di zaman yang lebih sekarang lebih kekinian, sudah lebih baik cara berpikirnya, tapi sayangnya kita tidak didukung oleh orang-orang zaman dulu yang punya pemikiran yang sama kayak kita. Artinya ini sebuah situasi yang berat gitu kan, tapi terus tidak bukan berarti tidak mungkin. Makanya saya bilang Mbak Ja atau teman-teman yang lain punya pengalaman yang sama seperti Mbak Ja, itu artinya kita kasih dulu reference-reference-nya kepada orang-orang di sekitar kita gitu kan. Ini loh ada bacaannya, ada ininya. Biar mereka melihat dengan meyakini diri sendiri gitu, bukan melihat meyakini karena kita paksa. Karena justru akan lebih panjang gitu ya manfaatnya, atau lebih panjang rasa percayanya, lebih dalam rasa percayanya jika itu mereka dapatkan keyakinannya dari diri sendiri. Makanya kita kasih tunjuk, ada buku, ada koran, ada berita, ada apa ini loh, ada berita ini pelan-pelan, tidak bisa langsung hari itu juga terus kita bilang aku nggak setuju gini 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 gini. Ya kita pasti akan dianggap wah anak kecil ngomong apa kamu kayak gitu, pasti kayak gitu. Karena apa, terus kamu baru belajar psikologi bentar terus kamu akhirnya dibilang sok tahu kayak gitu, lah pasti kayak gitu. Tidak mudah buat kita mengubah situasi lingkungan budaya yang sudah terlanjur mengakar di dalam lingkungan budaya kita di Indonesia gitu kan. Makanya bergeraklah bersama, bikin sebuah komunitas-komunitas yang positif, kita tunjukkan perubahan kita, manfaatnya apa gitu kan. Terus kemudian eh, konsisten, usaha-usaha itu harus konsisten gitu kan, jangan sampai kita cuma sekali dua kali gitu kan terus kita menyerah. Enggak, kalau benar-benar maksud kamu, maksud kalian, maksud anda itu adalah hal yang baik, maka yakinlah kalau kamu melakukan itu secara berkala rutin gitu, maka itu seperti tetesan air gitu ya. Air yang netes satu kali dia tidak akan membentuk lubang dalam aspal atau tanah gitu, tapi kalau dia berkali-kali netesnya maka dia akan akhirnya membentuk sebuah lubang gitu. Artinya pelan-pelan pasti akan bisa membentuk sesuatu yang kita harapkan gitu kan. Makanya seperti itu, makanya tidak ada yang tidak mungkin, tapi terus jangan terus menyerah gitu kan, terus jangan terus gara-gara sekali kecentok kecewa karena kita dikatain kayak gitu maka terus kita berhenti, enggak gitu. Gunakanlah cara-cara lain yang lebih cerdas, yang lebih kreatif, yang pasti akan bikin orang lain jadi bisa memahami maksud kamu. Itu prosesnya panjang saya yakin, tapi tidak ada yang tidak mungkin. Seperti kayak kita itu mau beritahu orang lain, wah ini harusnya ini apa, saya kayak di lingkungan keluarga yang Mbak Ja tadi ya. Mungkin eh, mungkin kayak gini, mungkin ada kalanya nanti ya, mungkin ketika Mbak Ja akhirnya kan Mbak Ja kan kebetulan kan kuliah satu psikologi gitu ya. Nah, mungkin ketika nanti Mbak Ja akhirnya menjadi seorang psikolog gitu ya, dengan pendidikan psikolog kita yang terbaru yang disahkan oleh DPR beberapa tahun belakangan gitu ya, itu dari situ kan terbentuk gitu ya. Oh, sudah lulus kok Mbak Ja dari psikolog. Jadi semakin dipercaya. Masyarakat kita kan kayak gitu ya. Semakin panjang titelmu gitu, maka akan semakin dipercaya gitu kan. Itu masih sangat sangat apa? Sangat primitif ya cara berpikir. Tapi ya itu salah satu cara yang bisa kita lakukan. Jangan menyerah untuk belajar psikologi, Mbak Ja gitu ya.
usaha kamu saat ini nanti akan berbuah hasil suatu saat nanti, dan saya yakin dengan situasi yang lebih baik, dengan semakin banyaknya kamu belajar, semakin banyak kamu bisa tahu celah-celah di dalam keluargamu. Oh ternyata orang ini juga, jangan lupa, oh ya satu lagi, jangan lupa pasti orang itu punya kelemahan gitu kan. Misalkan gini, oh ayahku itu tuh akan lebih mendengarkan kakekku atau kayak gitu. Oh ibuku lebih mendengarkan siapa. Oh ini ya, jangan lupa metode-metode semacam itu. Coba kita pengaruhi orang yang dipercaya dulu, sehingga kita bisa membuat orang yang kita tuju itu lebih percaya. Karena orang yang kita mau tuju itu akan percaya sama orang yang kita pengaruhi, kayak gitu. Bermain strategis kayak gitu. Itu dari saya. Sekian dari saya. Mudah-mudahan bisa cukup memberikan insight baru buat Mbak Ja, buat teman-teman yang lainnya berada di situasi yang sama, di mana keluarganya masih sangat kurang teredukasi tentang psikologi dan bagaimana cara kita nge-treat orang-orang di sekitar kita yang kurang sehat mental. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah ada di Berbinar. Here's to you. Berarti malam ini live TikTok yang Berbinar Insight for Indonesia, biar kalian itu jadi lebih positif ke depannya. Mari kita buat situasi lingkungan kita jadi lebih baik. Kalau enggak dari kita, maka siapa lagi gitu kan. Kalau enggak kita yang melakukan perubahan, maka siapa lagi. Jadi kalian bersama Berbinar Insight for Indonesia, mari kita bikin situasi yang baik buat Indonesia ke depannya, mulai dari lingkungan terkecil di lingkungan sekitar kita. Sekian dari saya, Berbinar Insight for Indonesia dengan hashtag selalu ada buat kamu. Jangan lupa terus pantengin TikToknya Berbinar di @berbinar.in. Cek juga Instagram Berbinar di berbinar.in, dan juga kita punya website terbaru kita di berbinar.in. Cek langsung di sana produk apa aja. Di sana sudah kita jelaskan, dan banyak promo menarik juga. Kita juga punya produk baru, kaos gitu ya, kaosnya Mood Scientist. Itu edukasi terbaru kita lewat QR Code. Kok apa hubungannya kaos sama QR Code? Nah, coba cek langsung di Berbinar Insight Indonesia. Jangan lupa, buat kalian yang barusan datang, aduh aku kelewatan kok nggak sempat nonton ini, bisa ditonton lagi di YouTube officialnya Berbinar, di Berbinar Insightful Indonesia. Nah ini ada salah satu yang pernah beli kaosnya sepertinya ya, Mbak Dia Jarwati. Jadi langsung dibeli aja, langsung dicoba, cek langsung, check out di keranjang kuningnya di TikTok Shop nih kalau nggak salah, di sini akan ada gitu ya. Sekian dari saya, selamat malam, selamat beraktivitas malam hari, selamat istirahat yang pasti, jangan lupa nanti jam 3 sahur gitu ya. Selamat berpuasa, semoga puasanya makin bagus selama beberapa hari ke depan, karena kita ada di masa-masa malam Lailatul Qadar. Selamat malam, selamat beraktivitas, karena Berbinar selalu ada buat kamu.